Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Julita Zahra, NPM 1801023003, Prodi PBA kelas A, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video monolog yang berjudul Teori Belajar Behavior, Kognitif, Konstruktivisme, dan Humanistik. Dan berikut saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep dari para ahli tentang teori belajar behavior, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Yang kedua, menjelaskan aplikasi atau penerapan teori belajar behavior, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Dan yang ketiga, menjelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing teori belajar tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang teori belajar. Teori belajar, teori merupakan seperangkat azas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap, dan dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Dengan demikian, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara belajar, mengaplikasikan kegiatan belajar, mengajar antara guru dan peserta didik, perancangan metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa tentang teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavior. Teori belajar behavior menyatakan bahwa belajar itu berubah atau merubah tingkah laku. Menurut Desmita dalam naharnya atau karyanya mengungkapkan bahwa teori belajar behavior merupakan teori yang memahami tingkah laku yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa teori belajar behavior merupakan salah satu teori pembelajaran yang mengamati atau melihat perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori ini sangat menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang dapat diamati, diukur, dinilai secara konkret dan efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif, istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology karyanya, kognisi adalah konsep umum yang mencakup seluruh bentuk pengenalan termasuk dalam mengamati, menilai, dan memperhatikan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kognisi adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya dan dengan bantuan fasilitas orang lain. Menurut
Szymanski, teori belajar konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Konstruksi yang berarti membangun merupakan teori belajar untuk menekankan seseorang untuk belajar, memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, dan menambah pengetahuan atau teknologi untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat ada teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar diri dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Dapat disimpulkan, teori belajar humanistik menekankan pentingnya isi dari proses belajar yang efektif dan efisien. Menurut Arthur Combs, berpendapat bahwa sesuatu hal yang penting bagi seorang pendidik adalah bagaimana caranya peserta didik bisa memperoleh pengetahuan dari bahan pelajaran serta bagaimana peserta didik dapat menghubungkan bahan pelajaran dengan kehidupannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau penerapan dari teori-teori belajar tersebut. Yang pertama, penerapan dari teori belajar behavior, yaitu perhatian pendidik kepada peserta didik sangat penting dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Selanjutnya, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Selanjutnya, proses belajar mengajar harus stimulus dan respon. Yang kedua, tentang pengaplikasian atau penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau kerangka sederhana dan kompleks. Yang kedua, peserta didik bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia peserta didik. Selanjutnya, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Dan yang terakhir, agar keberhasilan peserta didik tercapai, maka pendidik perlu mengamati perbedaan pada setiap peserta didik. Kemudian, ada pengaplikasian atau penerapan tentang teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, peserta didik diberikan waktu untuk menceritakan pengalamannya atau mengembangkan isi pikirannya agar menjadi peserta didik yang lebih kreatif dan imajinatif. Kemudian, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar peserta didik bisa belajar dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, peserta didik diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide-ide yang baru. Selanjutnya ada penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, pendidik berusaha menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih baik agar tujuan belajar mengajar tercapai. Kedua, pendidik harus tetap santai ketika mendengar ungkapan dari peserta didik yang memberitahukan ada perasaan kuat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, pendidik diharuskan memberikan perhatian kepada peserta didik
dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kemudian, ketika pendidik berperan sebagai fasilitator, pendidik harus bisa mengenali dan menerima kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali dan mengetahui kelemahan pada dirinya, maka saat mengajar akan terasa lebih tenang. Kemudian, pendidik ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap peserta didik, karena keinginan yang ada dalam diri peserta didik atau setiap peserta didik dapat menambah kekuatan atau untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing teori tersebut. Yang pertama, kekurangan teori belajar behavior. Pembelajaran peserta didik yang berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik, yaitu pendidik sebagai sentral dan bersikap otoriter dan komunikasi berlangsung satu arah sehingga peserta didik dipandang pasif. Kemudian, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik dan menghafalkan apa yang didengar atau mencatat apa yang didengar. Yang terakhir, kelemahannya penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavior justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Kemudian, kelemahan teori belajar behavior adalah yang pertama, model teori ini sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan refleks. Yang kedua, teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih peserta didik yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang kedua, kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin peserta didik. Kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh pendidik yang tidak mengenal manajemen kelas dengan baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajarannya. Kemudian, kelebihan teori belajar kognitif adalah yang pertama, pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif peserta didik sehingga kemampuan peserta didik tidak perlu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau student center yang mengakibatkan mendominasi dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Yang ketiga, kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar ini lebih sulit untuk dimengerti karena ruang lingkupnya terlalu lebih luas. Yang kedua, tugas pendidik menjadi lebih tidak maksimal karena peserta didik diberi kebebasan lebih banyak. Kemudian, kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, pendidik dapat mengajarkan para peserta didik untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua peserta didik bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Kemudian, pengulangan pelajaran yang dapat dilakukan secara berulang-ulang akan membuat peserta didik lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Kemudian, ketika proses belajar mengajar, peserta didik akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Terakhir,
Pengetahuan yang diterima oleh peserta didik akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Yang keempat, ada kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, karakter peserta didik tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah keinginan untuk belajar. Yang kedua, apabila tidak diperlakukan bimbingan dari pendidik kepada peserta didik secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula. Kemudian kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, sangat menghargai karakteristik dan potensi peserta didik. Yang kedua, siswa mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Baiklah, sekian video monolog dari saya yang berjudul Teori Belajar Behavior, Kognitif, Konstruktivisme, dan Humanistik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.